Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai menyikapi perbedaan aliran pemikiran Islam. Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan dalam pemikiran Islam. Oke, maka kita sebelum kita menganjak ke sana, sikap kita dalam menyikapi perbedaan aliran pemikiran Islam, maka kita membahas sedikit dulu ya, kilas balik mengenai aliran-aliran dalam pemikiran Islam. Jadi dalam pemikiran Islam ini banyak sekali bidang. Yang pertama, kita nggak ambil semua bidang ya, hanya 3 aja. Yang pertama bidang ilmu kalam. Ilmu kalam kemarin sudah saya jelaskan, ilmu kalam ini ilmu yang membahas mengenai ketuhanan ya, mengenai tauhid, tapi dari sisi Al-Quran, hadis, dan akal, pikiran. Jadi ini yang membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid. Jadi kalau ilmu tauhid membahas Allah dan sifat-sifatnya dari kacamata Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau ilmu kalam ini membahas Allah dan sifat-sifatnya dari kacamata Al-Quran, Sunnah, dan logika. Jadi ini yang beda. Jadi kita akan bahas dulu dari sisi aliran ilmu kalam. Jadi aliran ilmu kalam kemarin sudah kita bahas mengenai Khawarij. Nah, Khawarij ini ya kita tahu ya, berasal dari kata khoroja yang artinya keluar. Khawarij itu artinya adalah orang-orang yang keluar ya, orang-orang yang keluar apa? Keluar dari barisan Ali. Jadi dulu mereka itu adalah pengikut Ali, tentara Ali, tapi dalam peristiwa Tahkim, pada peristiwa perang Siffin, ketika Ali ditipu, kemudian terjadilah peristiwa Tahkim, terjadi peristiwa Tahkim, kemudian Ali ditipu. Nah, kemudian orang-orang Khawarij ini keluar dari barisan Ali. Nah, mereka pada akhirnya mereka yang awalnya hanya gerakan politik, nah berubah menjadi gerakan pemikiran ya, gerakan pemikiran. Nah, sebenarnya awalnya mereka ini memang gerakan politik, tapi di gerakan politik yang dilandasi pemikiran. Kemudian gerakan pemikirannya ini menguat. Lalu apa pemikiran Khawarij itu? Nah, mereka yang pertama, mereka selalu mendengung-dengungkan berhukum pada hukum Allah. Nah, berhukum pada hukum Allah. Nah, tapi di sisi lain mereka memahami ini dengan cara kaku, sehingga mereka mudah mengkafirkan orang. Nah, mengkafirkan orang yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, kemudian orang yang dianggap kafir itu layak dibunuh. Nah, gitu, layak dibunuh. Ini yang menjadikan kita cukup ternganga ya, terbagong-bagong ya, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka mudah mengkafirkan umat Islam, nah, dan tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap kafir. Nah, itu. Nah, jadi Khawarij itu berpendapat bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Nah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Orang kafir harus dibunuh. Nah, ini cukup mengerikan juga ya. Maka tidak heran Ali itu terbunuh atau dibunuh oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam ya. Abdurrahman bin Muljam atau yang dikenal dengan Ibnu Muljam, itu karena dianggap
Ali itu dianggap melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Orang kafir dianggap layak dibunuh. Nah, maka dari itu Ali yang notabene-nya terlibat dalam peristiwa Takim, nah, itu dianggap melakukan dosa besar. Nah, karena apa? Karena tidak berhukum pada hukum Allah. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dianggap kafir. Nah, orang kafir layak dibunuh. Nah, ini menurut Khawarij. Jadi ini pemikiran yang ekstrim dan membahayakan ya, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Murji'ah. Nah, Murji'ah ini di aliran yang dipelopori oleh Hilam ad-Dimashqi. Nah, ini kebalikannya dari kelompok Khawarij. Kalau Khawarij ini orang yang ekstrim ya, ekstrim banget, mudah menjustifikasi orang, nah, mudah mengatakan orang itu berdosa besar, mudah mengatakan orang itu kafir, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang yang dianggap kafir. Nah, ini kelompok Khawarij. Nah, kelompok Murji'ah yang dipelopori oleh Hilam ad-Dimashqi ini malah kebalikannya. Nah, mereka tidak berani mengkafirkan orang lain, umat Islam ya, nggak berani mengkafirkan umat Islam. Nah, karena mereka berpendapat bahwa yang berhak menilai seseorang itu mukmin atau kafir itu hanya Allah saja. Nah, jadi karena yang berhak menilai seseorang itu mukmin atau kafir itu hanya Allah saja, maka mereka tidak berani mengkafirkan umat muslim yang lain. Bahkan kalau umat muslim itu orang muslim itu menyatakan dirinya kafir, mereka tetap tidak berani mengkafirkan mereka. Nah, ini kelompok Murji'ah. Nah, karena kelompok Murji'ah ini berpendapat bahwa yang berhak menilai, menjustifikasi seseorang itu mukmin atau kafir hanya Allah saja, mereka ini mengembalikan penilaian itu hanya milik Allah. Jadi hanya Allah yang berhak menilai. Karena mereka mengembalikan semua penilaian itu hanya kepada Allah, maksudnya hanya Allah yang berhak menilai, maka kelompok mereka disebut sebagai Murji'ah. Murji'ah itu adalah orang yang mengembalikan atau menunda, orang-orang yang mengembalikan. Jadi Murji'ah itu berasal dari kata roja'a yarji'u, irja atau irji. Roja'a yarji'u itu kembali, irji kembalilah. Nah, Murji'ah orang yang mengembalikan. Nah, jadi kenapa dikatakan kelompok ini kelompok Murji'ah? Karena mereka mengembalikan penilaian mukmin atau kafir hanya kepada Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak menilai seseorang itu mukmin atau kafir. Nah, itulah mengapa kelompok ini disebut sebagai kelompok Murji'ah. Oke, selanjutnya kelompok Qadariyah. Nah, Qadariyah ini kelompok ini didirikan oleh Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Nah, Qadariyah ini kelompok yang aliran pemikiran atau kelompok yang berpendapat bahwa Allah itu tidak menciptakan takdir. Nah, jadi Allah itu tidak menciptakan takdir, itu yang buat ya manusia sendiri. Allah tidak ikut campur dalam takdir manusia. Nah, kalau Allah ikut campur dalam takdir manusia, nah berarti manusia itu tidak berhak mendapatkan surga atau neraka. Nah, ini menurut Qadariyah. Jadi gini, orang Qadariyah berpendapat bahwa Allah tidak menentukan takdir manusia. Nah, yang menentukan takdir manusia itu ya manusia itu sendiri.
Allah tidak ikut campur terhadap takdir manusia. Nah, kalau manusia itu berbuat baik, ya dia pantas masuk surga. Karena apa? Karena yang melakukan kebaikan itu manusia itu. Allah tidak ikut campur. Begitu pula kalau manusia itu berbuat maksiat. Nah, kalau manusia itu berbuat maksiat, maka dia juga layak masuk neraka. Kenapa layak masuk neraka? Karena manusia itulah yang berbuat maksiat sendiri. Allah tidak ikut campur dalam perbuatan maksiat manusia. Nah, itu. Jadi menurut Qadariyah, Allah tidak ikut campur dalam perbuatan baik manusia, juga tidak ikut campur dalam perbuatan maksiat manusia. Nah, karena perbuatan baik dan perbuatan maksiat manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka manusia itu berhak untuk masuk surga atau berhak untuk masuk neraka. Nah, ini pandangan Qadariyah. Nah, kalau menurut Qadariyah ya, kalau Allah ikut campur dalam perbuatan baik manusia, semisal perbuatan baik manusia itu ditakdirkan oleh Allah, nah, atau perbuatan maksiat manusia itu ditakdirkan oleh Allah, maka yang berhak masuk surga atau neraka ya Allah. Nah, itu. Ini nggak mungkin menurut Qadariyah. Jadi menurut Qadariyah, kalau seandainya perbuatan baik manusia itu ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, nah berarti yang berbuat baik itu Allah. Kalau yang berbuat baik Allah, seharusnya yang masuk surga itu bukan manusia, tapi Allah. Nah, ini menurut pandangan Qadariyah. Maka menurut Qadariyah, Allah tidak mungkin campur tangan terhadap perbuatan baik manusia. Allah tidak mungkin campur tangan terhadap takdir manusia. Begitu pula menurut Qadariyah. Menurut Qadariyah, Allah tidak mungkin ikut campur terhadap perbuatan maksiat manusia. Nah, kalau Allah mencampuri perbuatan maksiat manusia, misal Allah mentakdirkan manusia berbuat maksiat, nah, dan manusia itu berbuat maksiat, maka yang berhak masuk neraka itu Allah. Nah, karena apa? Allah mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Itu. Karena Allah mentakdirkan manusia berbuat maksiat, maka yang berhak masuk neraka itu bukan manusia tapi Allah. Karena Allah lah yang mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Nah, ini tidak mungkin menurut Qadariyah. Jadi tidak mungkin. Kenapa? Kalau seandainya Allah mentakdirkan manusia berbuat maksiat, maka Allah lah yang pantas masuk neraka. Nah, ini kan tidak mungkin menurut Qadariyah. Maka dari itu Allah tidak mungkin mentakdirkan takdir manusia. Takdir manusia itu ya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, sehingga kalau manusia berbuat baik, ya dia pantas masuk surga karena dia sendirilah yang berbuat baik. Kalau manusia itu berbuat maksiat, ya dia sendirilah yang pantas masuk neraka. Itu karena manusia yang berbuat maksiat sendiri tanpa campur tangan Allah. Nah, ini menurut Qadariyah. Oke, selanjutnya, sebentar ya. Ini agak susah. Oke, selanjutnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa semua
Allah lah satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Allah lah satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Jadi tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah, maka yang menciptakan manusia adalah Allah, dan yang menciptakan takdir manusia itu juga Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatunya hanya Allah, maka perbuatan manusia itu ya yang menciptakan itu Allah. Nah, ini menurut aliran Jabariyah. Jadi menurut aliran Jabariyah, Allah lah satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang menciptakan perbuatan manusia itu ya Allah. Yang menciptakan gerak-gerik manusia itu Allah. Yang menciptakan suara manusia itu Allah. Maka dari itu, yang menciptakan takdir manusia itu juga Allah. Nah, manusia itu seperti wayang menurut aliran Jabariyah. Karena apa? Kalau seandainya perbuatan manusia itu sendiri yang menciptakan, berarti ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah. Karena apa? Manusia menciptakan perbuatannya, berarti ada Tuhan selain Allah, dan ini tidak mungkin menurut Jabariyah. Nah, maka dari itu, karena hanya Allah lah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan manusia, gerak-gerik manusia, suara manusia, penglihatan manusia, perbuatan manusia, dan semua aktivitas manusia itu yang menciptakan Allah. Nah, karena segala sesuatunya yang menciptakan Allah, maka manusia ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Dalangnya siapa? Ya Allah. Nah, ini menurut aliran Jabariyah. Karena aliran Jabariyah menganggap bahwa tidak mungkin ada pencipta selain Allah, maka tidak mungkin ada Tuhan selain Allah, maka perbuatan manusia pun hanya Allah lah yang menciptakan. Nah, seperti ini menurut aliran Jabariyah. Nah, Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini secara etimologi ini berasal dari kata ya'tazala yang mengambil yang berarti memisahkan diri ya. Memisahkan diri. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Kaum Mu'tazilah ini dipelopori oleh Wasil bin Atta. Kemudian ciri khas pemikiran Mu'tazilah itu dia mendahulukan akal dahulu. Akal dahulu, ya, yang kedua itu Al-Quran, yang ketiga baru sunnah. Nah, ini Mu'tazilah. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat bahwa ketika kita ada masalah agama, kita dahulukan Al-Quran dulu, baru sunnah, baru akal. Nah, ini. Jadi kalau Mu'tazilah akal dahulu baru Al-Quran sunnah. Kalau Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah itu Al-Quran dahulu, kemudian sunnah, baru akal sehat. Nah, baru logika akal ya. Ini ciri khas Mu'tazilah. Ini mohon maaf ya. Ini perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah akal dahulu baru Al-Quran sunnah. Kalau Asy'ariyah Al-Quran sunnah dahulu baru akal. Nah, ini ya. Selanjutnya ajaran pokok Mu'tazilah itu ada 5 ya. Yang pertama at-tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, mereka mempercayai bahwa Allah itu harus adil. Nah, yang ketiga, mereka mempercayai adanya al-wa'ad dan al-wa'id, janji dan ancaman. Janji bahwa manusia itu akan masuk surga bila berbuat baik, dan ancaman bahwa manusia itu akan masuk neraka bila berbuat maksiat. Kemudian yang keempat, anal manzilah baina manzilataini, yaitu suatu tempat di antara dua tempat. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu mereka ada di satu tempat di antara dua tempat. Mereka bukan mukmin
juga bukan kafir. Jadi pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah itu bukan mukmin, juga bukan kafir. Lalu apa? Mereka di antara mukmin dan kafir. Mereka di antara mereka di antara dua tempat. Di antara dua tempat apa? Mereka di antara mukmin dan kafir. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang melakukan dosa besar tidak bisa dikatakan mukmin, karena nggak mungkin orang mukmin itu melakukan dosa besar. Tapi orang yang melakukan dosa besar itu juga tidak bisa dikatakan kafir, karena kenyataan mereka masih beriman pada Allah. Maka dari itu pelaku dosa besar itu ada di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Yang kelima, pokok ajaran Mu'tazilah ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu menyerukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian tahu, kalian tidak melakukan, maka kalian dosa. Misalnya kalian pernah diajari sholat, tapi tidak melakukan sholat, nah berarti kalian dosa. Nah, kalian melihat ada paku di jalan, kalian tahu itu paku kalau nggak disingkirkan akan mengenai orang dan berbahaya, dan kalian tidak mau menyingkirkan, maka kalian dosa. Kenapa kalian dosa? Karena kalian tahu. Nah, seperti itu. Misal ada orang mau lagi jalan, jalan di situ ada kubangan yang tidak terlihat. Nah, kalian tahu itu kalau dia jalan terus dia akan jatuh, tapi kalian tidak mengingatkan, maka kalian dosa. Kenapa kalian dosa? Karena kalian tahu. Nah, jadi ini menurut aliran Mu'tazilah. Oke, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini didirikan oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ini muridnya Ali Al-Jubai ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan di kelas. Intinya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tadi sudah saya katakan mendahulukan Al-Qur'an dahulu, baru sunnah, baru akal sehat. Nah, dalam pemikiran masalah dosa besar ya. Nah, orang mukmin yang melakukan dosa besar menurut Hasan Asy'ari itu dia adalah fasik. Jadi dia mukmin yang fasik. Dia beriman tapi dia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Mu'tazilah kan pelaku dosa besar di antara mukmin dan kafir ya. Kalau menurut Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Nah, tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang mukmin yang tahu bahwa itu dosa tapi malah dilakukan. Nah, itu namanya fasik. Sudah tahu itu salah tapi malah dilakukan. Nah, itu namanya fasik. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait takdir? Nah, terkait takdir Allah. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir Allah itu begini. Jadi Allah menciptakan manusia. Di dalam manusia itu ada irodah, ada keinginan. Nah, dan di dalam diri manusia itu ada daya kekuatan. Nah, keinginan manusia ini bebas. Allah tidak ikut campur dalam hal ini ya. Jadi manusia bebas menginginkan segala sesuatu. Nah, kemudian dengan kebebasan inilah manusia memilih maksiat atau memilih kebaikan. Nah, manusia bebas memilih. Nah, karena manusia bebas memilih, dia bebas memilih perbuatan baik atau perbuatan maksiat. Nah, karena manusia bebas memilih, maka ketika dia memilih kebaikan, maka dia berhak masuk surga. Kalau dia memilih kemaksiatan, maka dia berhak masuk neraka. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena Allah memberikan
kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kebebasan inilah yang menjadikan manusia ini layak masuk surga atau masuk neraka, karena dia bebas memilih. Kalau dia mau masuk surga ya silahkan pilih yang baik-baik. Kalau dia mau masuk neraka ya silahkan pilih yang baik, yang maksiat. Nah, jadi Allah tidak ikut campur dalam pilihan tersebut. Nah, pilihan tersebut itu murni manusia ya, murni manusia. Manusia dibekali oleh Allah keinginan. Nah, adapun manusia diberi kekuatan, dengan kekuatan ini manusia bisa mengeksekusi keinginannya. Nah, kalau dia mau maksiat ya dia bisa melakukan maksiat karena dia dibekali keinginan dan kekuatan untuk melakukan maksiat. Maka terjadilah kemaksiatan. Maka dia berhak masuk neraka. Nah, kalau manusia menginginkan kebaikan ya dia bisa melakukan kebaikan karena dia dibekali keinginan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Nah, karena dia memilih kebaikan, maka dia juga berhak masuk surga. Nah, ini menurut Asy'ariyah ya, Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Oke, itu adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, aliran dalam ilmu kalam. Sekarang kita akan menginjak pada aliran fikih. Nah, aliran fikih ini kita udah tahu ya, ada fikih itu ada banyak, mazhab ada banyak. Tapi kalau aliran fikih sebenarnya ada 3 lah ya. Yang pertama madrasah Madinah atau madrasah hadis, atau ulama-ulama yang menggunakan hadis, mengutamakan hadis dalam memutuskan hukum fikih. Nah, ini contohnya adalah Imam Maliki, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah, ini. Kemudian yang kedua madrasah Baghdad atau madrasah Ar-Ra'yi. Nah, kenapa dikatakan madrasah Al-Baghdad atau madrasah Ar-Ra'yi? Yaitu ulama-ulama yang menggunakan akal, lebih menggunakan akal daripada hadis dalam memutuskan hukum-hukum fikih. Contohnya siapa yang menggunakan akal, lebih menggunakan akal daripada hadis? Contohnya Imam Hanafi. Nah, ini Imam Hanafi ini tinggal di Baghdad. Nah, karena Baghdad ini jauh dari Madinah, jauh dari Mekah, jauh hadis-hadis yang sampai ke Baghdad ini tidak sebanyak di Madinah, maka mereka menggunakan akal dalam memutuskan hukum-hukum fikih. Nah, berbeda dengan madrasah Madinah. Madrasah Madinah ini kan di sana banyak perawi hadis, banyak yang hafal hadis, itu maka mereka menggunakan hadis sebagai rujukan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai madrasah Madinah. Jadi madrasah Madinah dikatakan madrasah Madinah karena mereka menggunakan hadis. Kenapa? Karena banyaknya hadis yang ada di Madinah. Yang kedua madrasah Baghdad. Kenapa dikatakan madrasah Baghdad? Kenapa madrasah Baghdad dikatakan madrasah Ra'yi atau madrasah akal, pemikiran? Nah, karena mereka lebih menggunakan akal dalam memutuskan hukum-hukum fikih daripada menggunakan hadis. Nah, itulah kenapa mereka disebut sebagai ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu ide, akal pikiran. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini sebelum ini ya. Lalu kalau Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i ini campuran antara Madinah dan Baghdad. Nah, jadi saya ingatkan lagi, kalau madrasah Madinah ini identik dengan Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madrasah Baghdad ini identik dengan Imam Hanafi. Nah, lalu Imam Syafi'i
masuk madrasah apa? Dia menggabungkan antara madrasah Madinah dan madrasah Baghdad. Menggabungkan antara hadis dan akal. Nah, ini. Oke, ini hadis para pendiri mazhab fikih ya. Jadi fikih itu ternyata mazhab fikih itu banyak sekali. Coba ini ada 13 ya. Ada 12 ya minimalnya ada 12. Ada mazhab Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Kemudian ada mazhab Abu Hanifah atau dikatakan dengan mazhab Hanafi ya. Kemudian ada mazhab Al-Auza'i. Kemudian ada mazhab Sofwan bin Sa'ad. Kemudian ada mazhab Al-Lais. Kemudian mazhab Malik bin Anas atau mazhab Maliki ya. Kemudian ada mazhab Sofyan bin Uyanah, kemudian ada mazhab Abu Abdullah bin Muhammad Idris Al-Syafi'i, ini dikenal dengan mazhab Syafi'i. Yang kesembilan ada mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Kemudian ada mazhab Daud bin Ali Asy-Syabani, Syabhani ya. Kemudian ada mazhab Ishaq bin Rawahah. Kemudian ada mazhab Abu Saur Ibrahim. Jadi mazhab dalam fikih itu banyak sekali, bukan hanya 4. 4 itu yang terkenal saja. Sebenarnya aliran dalam fikih atau mazhab dalam fikih itu banyak sekali. Cuma yang terkenal hanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, ini. Oke, kita masuk aliran tasawuf. Nah, pemikiran tasawuf. Secara umum pemikiran tasawuf ini bagi segi 3 ya. Ada tahalli, taholli, sama tajalli. Metode tasawuf ya, metode tasawuf. Metodenya adalah yang pertama tahalli. Intinya tuh metode ini meyakini bahwa Allah itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kita itu harus mengosongkan diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi pemikiran kita dikosongkan agar kita mendekatkan diri pada Allah. Kemudian ada tahalli. Mohon maaf ya, tahalli itu mempercayai bahwa Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, ini. Kemudian metode tahalli, kita itu harus mengosongkan diri kita dari segala sesuatu selain Allah. Nah, yang ketiga metode tajalli, menyatukan diri dengan Allah. Nah, ini 3 metode tasawuf. So, nanti kalau semua di kelas akan saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya aliran-aliran falsafah, aliran-aliran filsafat. Nah, aliran filsafat yang pertama ada aliran peripatik yang menggunakan logika. Ini contohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi ini menggunakan akal, logika. Nah, yang kedua adalah aliran ini aliran falsafah Islam ya, aliran iluminasionis atau Isyraqi. Nah, yang didirikan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Nah, aliran ini menurut aliran ini bahwa Allah adalah cahaya dan satu-satunya cahaya. Nah, cahaya di atas cahaya. Nah, ini menurut aliran iluminasionis. Kemudian aliran irfani. Aliran irfani ini aliran falsafah yang mengandalkan intuisionis ya, hati, rasa. Nah, ini contohnya Al-Arabi, Jalaluddin Rumi. Nah, ini lebih menggunakan irfani ya, filsafat tapi filsafat tasawuf. Kemudian yang keempat adalah hikmah muta'aliyah yang diwakili oleh Muhammad bin Ibrahim Yahya Al-Qawami. Nah, ini menyatukan semua. Jadi filsafat filsafat ini menyatukan peripatik, logika, kemudian iluminasionis atau Isyraqi ya. Isyraqi aliran iluminasionis itu pencerahan, bukan pencerahan, pencahayaan karena meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya cahaya.
nurun ala nur. Nah, kemudian aliran irfani. Jadi intinya hikmah muta'aliyah ini dikenalkan oleh Mula Sadra yang menggabungkan antara irfani, isroki dan verifitik. Nah, ini verifitik ini. Nah, oke, ternyata banyak sekali ya aliran pemikiran-pemikiran dalam Islam. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaannya? Yang pertama kita harus sadar bahwa alam ini memang berbeda. Nah, kalian pun berbeda dengan teman kalian, wajah kalian berbeda, rambut berbeda, kulit berbeda. Kalaupun kalian jalan sama-sama ke kampus, pasti langkah kalian berbeda, mata kalian melihatnya juga berbeda, ayunan tangan kalian berbeda. Jadi kita itu hidup penuh dengan perbedaan. Nah, maka dari itu ketika kita menyikapi perbedaan itu janganlah terlalu ekstrim, menganggap yang berbeda itu salah. Nah, itu. Nah, maka teliti dulu bagaimana argumentasi mereka. Nah, ketika argumentasi mereka itu kuat, maka kita tidak perlu menyalahkan mereka. Kalau mereka berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Itu seperti NU meyakini bahwa sholat subuh harus kunut, ya silakan karena mereka punya dalilnya sendiri dari Imam Syafi'i. Nah, Muhammadiyah tidak menggunakan kunut, ya silahkan karena mereka punya dalilnya sendiri dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi tidak perlu kita ekstrim ya, mengatakan itu salah, itu kafir, itu bid'ah, itu nggak perlu. Nah, selama mereka punya punya dalil yang kuat, landasan yang kuat, maka kita tidak perlu menyalahkan mereka. Saya kira demikian. Jadi untuk dalam mencikapi perbedaan kita itu slow ya, jangan mudah membid'ahkan, jangan mudah menyalahkan, tapi kita selami dulu dalil-dalil mereka. Nah, gitu ya. Saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.